Ya, saya ingin langsung ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, seberapa penting kemudian Anies Baswedan setia dengan image perubahannya, image oposannya. Tadi kalau Bang Henry bilang, ya perlulah agak sedikit digoyang dikit agar kemudian masih bisa berlanjut gitu nasib partainya ini tidak layu sebelum berkembang begitu. Prof. Burhan bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya sangat penting ya buat Anies Baswedan menjaga narasi dan simbol perubahan yang sudah ada dalam dirinya. Karena kalau misalnya Anies mengubah sedikit citra perubahan yang ada di dirinya, itu justru malah kehilangan aslinya, kehilangan daya tariknya. Bahwa Anies memerlukan semacam siasat ya supaya bisa diterima oleh pemerintah. Saya kira kalau kita melihat peraturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik sebagai badan hukum, itu tidak terlalu sulit ya buat embrio partai yang mungkin akan digagas Anies untuk bisa diterima oleh pemerintah. Karena tidak seberat kalau misalnya partai harus menjadi kontestan pemilu. Nah itu memang lebih berat verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Tetapi step pertama kan lolos dulu sebagai partai yang berbadan hukum. Dan menurut saya pemerintah kalau misalnya menjegal embrio ini itu akan mudah sekali ditembak oleh kalangan civil society. Jadi saya kira pemerintahan siapapun termasuk Pak Prabowo tidak akan gegabah untuk menolak status atau legalitas partai yang mau dibentuk oleh Anies kalau syaratnya terpenuhi. Nah itu. Nah memang syarat untuk bisa dipenuhi tidak mudah tentu saja. Makanya tadi saya menyebut selain potensi sebenarnya ada juga tantangan yang terbuka ya di Anies atau timnya untuk membentuk partai baru, yaitu soal mobilisasi sumber daya, soal logistik. Karena kalau kita mengacu pada pendirian partai, itu kan partai di Indonesia itu mengasumsikan partai nasional. Dan itu sangat berat memang, terutama kalau pengen menjadi partai peserta pemilu. Dan dibutuhkan duit yang besar. Nah tentu Anies punya semacam bisnis network ya, terutama setelah pernah menjadi orang nomor 1 di Jakarta. Tetapi pertanyaannya, sanggup atau tidak mendirikan partai dengan jumlah besar, ya terutama kepengurusan sampai tingkat kabupaten kota. Nah ini tantangan logistik yang tidak mudah, dan kalau misalnya Anies mampu melewatinya, saya kok yakin ya partai ini bisa menciptakan kejutan. Dan terakhir begini, sebenarnya kalau kita mengacu pada tadi Bung Hendri menyebut ya reward sebagai partai oposisi terakhir pada 2014, betul gitu ya, karena pada saat itu reward kepada partai oposisi diberikan oleh rakyat itu ketika approval rating Presiden SBY menurun. Jadi approval rating itu matters. Nah, survei-survei yang dilakukan oleh lembaga yang kredibel itu kan umumnya dilakukan sebelum demo besar kemarin ya. Jadi kita tidak punya gambaran baru ya, berapa banyak warga yang approve terhadap kinerja Presiden Jokowi. Tetapi asumsikan sesuai dengan data lama, yaitu sekitar 30% yang tidak approve. 30% itu besar. Dan kalau misalnya itu hanya diambil oleh PDI Perjuangan langsung jadi pemenang. Ya, jadi, nah makanya masuk ke niche yang masih kecil, bukan masih kecil ya, masuk ke niche yang diperebutkan oleh satu partai saja, itu menjadi krusial buat partai yang dibentuk oleh Anies dengan narasi perubahan. Daripada masuk ke captive yang gede, tetapi diperebutkan oleh banyak partai. Sekarang kan semua partai masuk ke dalam. Dan akhirnya energi perubahan diperebutkan oleh satu partai. Dan makanya saya termasuk mendorong ini dibentuk supaya ya, mendikdayakan kekuatan oposisi, supaya oposisi itu tidak hanya diwakili oleh satu kekuatan saja. Jadi kita perlu memberi energi pada kekuatan oposisional supaya demokrasi ini lebih seimbang. Karena kan ada semangat dari Pak Prabowo untuk membentuk kolaborasi, istilah dia. Oposisi bukan budaya Indonesia. Itu harus ditandingi. Kalau istilah Cak Nur, kita perlu memompa ban kempes. Dan karenanya energi dan semangat perubahan itu harus dibantu
meskipun itu berasal dari Artinya kelompok, Prof. bukan Burhan dari kelompok kita. bilang harus ada tagline perubahan ini harus tetap konsisten dilakukan. Tapi tadi menjawab apa yang sempat disampaikan Prof. Burhan, Bang Syahrin, tantangannya kira-kira sanggup tidak untuk melalui ataupun menghadang tantangan itu? Singkat mungkin Bang nih, durasinya mepet nih. Ya, bahwa berniat untuk membangun sebuah partai politik ataupun kekuatan politik itu sudah menjadi bagian dari tantangan. Dan untuk itu maka tentunya nantinya sebagai partai politik kan harus dihitung tantangan-tantangan yang dihadapi apa, resiko-resikonya apa, mitigasinya seperti apa. Nah ini tentunya sudah menjadi bagian yang kita perhitungkan dan kita pertimbangkan. Belum lagi nanti ketika menjadi sebuah partai politik di dalam atau di luar. Nah ini juga kan harus dipertimbangkan dan sesuai dengan yang tadi bahwa kita harus melihat kira-kira preferensi yang menginginkan bahwa harus hadir partai politik bersama Anies. Nah ini kemana? Semangatnya seperti apa? Tapi kita tahu bahwa yang menjadi faktor lem tadi istilahnya ataupun ikatan secara keseluruhan ini kan adalah perubahan. Nah perubahan inilah yang harus dijaga, yang harus dirawat sehingga nanti perubahan yang tadinya ini menjadi sebuah entitas, dia menjadi sebuah kekuatan politik yang terorganisir. Itu yang menjadi harapan kita. Bang Henry? Ya aturan yang disampaikan yang ada di undang-undang, di peraturan itu untuk kondisi baik-baik saja. Jadi politiknya oke, tidak ada demokrasi siasat. Nah itu kalau ada demokrasi siasat aja, misalnya tadi ada elemen variabel logistik. Oh itu sponsornya partainya Mas Anies ini sebelum menyampaikan logistiknya itu sudah lucu-lucu terjadi itu. Jadi dan terus lagi belum yaitu tadi tentang BPKB. Belum lagi misalnya nih, ini baru jadi nih deklarasi. Tiba-tiba dicari nih saudaranya Mas Anies nih, bikin tandingan. Yang di-approve yang ini malah gitu. Jadi kondisinya itu yang harus dipertimbangkan juga. Iya, itu harus dipertimbangkan walaupun waktu demo kemarin itu, waktu ada aksi di DPR itu banyak sekali yang menaruh harapan kepada Pak Prabowo untuk bisa mengembalikan demokrasi ke tatanan yang asli. Nah, kalau tatanannya sudah tidak ada lagi demokrasi siasat, nah aturan-aturan tadi enak dijalaninnya. Tapi kalau belum ada, ya Mas Anies bisa bilang begini, bagaimana kita bisa melakukan perubahan kalau kita tidak mau masuk ke dalam? Perubahan itu harus dilakukan dari dalam. Bisa gitu lah kira-kira. Mas Anies paling jago lah kalau cara-cara cuaca seperti itu ya. Kita bahas di lain waktu ya Bang Hensan, Bang Syahrin, terima kasih. Prof. Burhan, terima kasih. Terima kasih Prof. Burhan. Baik, nanti kita akan kembali lagi ya. Kita jeda dulu. Nanti kita akan kasih perubahan dari dalam juga. Usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.